undang mari hambanya Profesor Virgo Handoyo, PhD dari California Baptist University di Riverside, Amerika Serikat. Dan tadi kami berbincang-bincang di ruang makan ini. Rupanya kita mesti fleksibel, tadi penting Pak ya, fleksibilitas tinggi itu. Jadi kita pikir beliau mengutarakan bahwa memang seperti datang ke Indonesia salah satunya itu ada join penelitian dengan Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Dan beliau ini kan sudah profesor di Amerika, beliau ingin memuridkan peneliti yang ada di Bandung tersebut dan diupayakan supaya dia dapat profesor juga, gitu Pak ya. Mendorong dia supaya mencapai gelar profesor yang sama. Saya pikir ini pemuridan yang keren gitu ya. Dan salah satu yang diteliti yang pernah beliau lakukan adalah bagaimana meneliti tentang kebahagiaan itu. Korelasinya misalnya kalau kamu mengasihi Tuhan, mengasihi sama dan mengasihi diri kita sendiri, mana yang berkorelasi untuk kebahagiaan hidup kita. Nah, kita akan bahas itu lebih dulu dan nanti ada juga silakan tanya jawab bebas, boleh ya Pak ya. Tadi David bisik saya Pak, anak saya. Pak nanti tolong dibahas, sekarang banyak anak muda sekarang tuh milenial yang enggak bisa tidur. Jam 4 baru tidur. Nah itu kenapa gitu ya. Nah itu bisa buat tanya jawab. Karena ini Bapak lihat aja nih, mereka kurang tidur semua ini Pak. Dan tidak mandi lagi ya. Itu. Oke, silakan Pak, lanjut saja. Ya memang pertanyaan yang baik tadi Pak Roni menyatakan penelitian apa yang saya dalami. Ya, selama saya studi psikologi, ada satu penelitian yang berangkat dari waktu itu saya berpikir begini, oke, saya ini orang Kristen, kalau firman Tuhan itu diperes, disarikan, itu kira-kira boleh volumenya Pak. Terus tolong AC-nya dikecilkan. Apa? Volumenya Bapak agak dekat. Nah, terus sama AC-nya tolong dikecilkan. Ya. Jadi kalau firman Tuhan itu diperas, disarikan, saudara tahu jawabannya apa? Ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Wah ini paling cerdas ini. IQ-nya. Biasa. Wah luar biasa. Ya. Amazing ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kemudian saya coba mengoperasionalisasikan hal itu, dites, diukur. Kira-kira kalau orang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri, itu dampaknya terhadap kebahagiaan apa? Ya. Jadi memang tesis saya, semakin Anda mengasihi Tuhan, semakin Anda mengasihi sesama, semakin Anda mengasihi diri sendiri, maka semakin Anda bahagia. Kan logikanya begitu kan? Nah betul memang, hasilnya memang demikian. Kita ukur berapa persentage dan sebagainya. Ya, itu salah satu riset yang ada. Nah penemuannya adalah yang paling penting dari mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama adalah mengasihi diri sendiri. Right. Jadi semua, ya memang karena persepsi kita mengasihi Tuhan dan sebagainya, yang mengasihi itu siapa? Kan kita kan. Jadi begitu kita bisa merawat diri sendiri, begitu kita itu bisa mengerti diri, awareness dengan diri sendiri, itu menyelesaikan seluruh masalah yang ada di dunia ini. Atau dalam bahasa spiritualnya, terima Tuhan Yesus, punya personal relationship dengan God. Maka hidupmu akan diubah, semuanya diubah. Jadi itu kuncinya. Dan itu bisa dibuktikan berbagai macam relationship. Relationship dalam perkawinan, relationship sampai ada case-case misalnya KDRT misalnya. Yang paling susah diubah sampai ini di Amerika risetnya yang the best sekalipun. KDRT itu sangat sulit diubah kalau manusia yang melakukan KDRT itu adalah residivis KDRT. Jadi mukuli istri berulang-ulang terus-terusan dan itu biasanya dia mengalami kesulitan dengan dirinya sendiri.
Jadi intervensinya ada di situ. Nah kemudian dampaknya terhadap kebahagiaan apa? Ya memang semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengasihi sesama, semakin kita mengasihi diri sendiri, makin kita bahagia. Nah kemudian saya coba lihat konsep-konsep kebahagiaan psikologis, kemudian saya lihat di dalam Alkitab itu bagaimana. Nah di dalam dunia psikologi sedikitnya ada 2 definisi tentang kebahagiaan. Yang pertama namanya kebahagiaan hedonistik. Ya, hedonistik, misalnya ya hedonistik itu kebahagiaan egosentris. Goalnya hedonistik itu definisinya begini, mengurangi kesakitan, menambah kenikmatan. Semakin saudara nikmat, semakin saudara kurang sakitnya, semakin saudara bahagia. Misalnya ya, saudara tidak punya duit, tahu-tahu dapat lotre. Wah, saudara senang sekali kan? Anda mengalami yang disebut hedonistic happiness. Ya. Jadi as simple as how happy are you from 1 to 10. Ini kognitif, ya, persepsi Anda terhadap kebahagiaan apa. Itu salah satu pertanyaan yang saya berikan itu, how happy are you from 1 to 10. Ada orang jawab 1, ada yang 2, ada yang 10 misalnya. Kemudian saya buat pertanyaan yang sama, ya. How religious are you? Ya, religiositas kamu itu seberapa? How spiritual are you? Ternyata saya temukan ada korelasi, orang yang mengatakan aku ini yang sangat bahagia, biasanya juga mengatakan aku sangat religious. Jadi ada korelasi antara hubungan dengan Tuhan dengan kebahagiaan hedonistik. Ya, ada kebahagiaan hedonistik. Nah, kemudian yang kedua adalah kebahagiaan yang disebut eudaimonic. Itu namanya high spirit. Kebahagiaan yang dimana saudara itu punya freedom untuk mengambil keputusan sendiri. Punya prinsip dalam hidup. Tidak mudah tergoncang apa kata orang. Waduh, mamiku kata gini, papiku kata gini, terus kita bingung begitu ya. Itu kita terombang-ambing kata orang. Tapi orang yang high hedonistic, high spirit, dia itu orang yang tahu prinsip dalam hidupnya itu apa. Dia punya prinsip. High spirit, eudaimonic. You itu good. Ya. Demon itu spirit. Demon, eudaimonic, ya, eudaimonic itu good spirit, gitu, good spirit, high spirit. Itu konsep dari Aristotle sebetulnya. Jadi itu bisa diukur. Orang yang punya prinsip, punya bisa autonomous, hidup itu tidak tergantung apa kata orang. Dia bisa mengambil keputusan dengan baik, ya tidak terombang-ambing seperti kapal yang tidak punya kendali. Itu eudaimonic. Nah ternyata kata eudaimonic itu hal yang sama juga. Semakin Anda religius, terutama begini, kalau misalnya Anda mengalami persoalan dalam hidup, ya kan kita self esteem tergoncang, resiliensi kita tergoncang ya. Nah, orang yang punya high eudaimonic itu dia tahu bagaimana harus mengambil keputusan dan tidak terombang-ambing ya. Dia orang yang bahagia itu dia tetap tahu, tetap resilient ya. Resilient dengan keadaan yang ada. Nah, itu orang yang yang lebih eudaimonicnya lebih tinggi, punya prinsip dalam hidup. Nah, saudaraku, hedonistik dan eudaimonic itu agak berbeda. Ya. Hedonistik pokoknya free from pain, ya, nggak ada sakit, makin nikmat, makin apa yang kita inginkan Anda dapatkan, semakin Anda bahagia. Kalau eudaimonic enggak, kadang-kadang saudara sengsara sekalipun, tapi kalau itu untuk prinsip, itu dia good spirit. Gitu. Nah dua-dua ini itu konsep di dalam dunia psikologi. Kemudian saya coba lihat di dalam Alkitab, konsep kebahagiaan di dalam Alkitab itu yang disebut kebahagiaan bagaimana. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 5 misalnya. Ayat yang pertama, nah, saudara bisa lihat
Matius pasal 5 ayat yang pertama misalnya ya, dan seterusnya dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naik ke atas bukit dan setelah itu ia duduk. Datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini kan kemudian semua pakai kata berbahagia itu. Berbahagia kalau kamu begini, berbahagia kalau kamu melakukan begini. Ya, pengajaran daripada the value of the kingdom of God. Dan itu hadiahnya, you will be bahagia. Nah pertanyaannya sekarang, apakah konsep kebahagiaan ini yang eudaimonik atau yang hedonistik? Nah, saya punya pemikiran juga exactly pemikiran yang begitu. Ya. Nah betul. Kemudian saya riset itu. Saudara tahu ya, kata kata makarios, ya, Strong Concordance itu tulisannya makarios. Menerangkan kata ini begini, describe a believer inviolable atau fortunate position from receiving God provision, God favor, which literally extend His grace and benefit. Waktu saya baca ini saya kaget. Ini konsepnya tidak eudaimonik, tidak hedonistik. Tetapi konsepnya makarios itu begini. Anda menerima provision dari Tuhan. Anda menerima berkat dari Tuhan. Anda menerima anugerah Tuhan. Kemudian saudara menyalurkan itu pada orang lain. Nah dalam proses itu seperti pipa, Anda mengalami getaran kebahagiaan surgawi. Wah, ministry, service. Jadi Anda tidak bisa merasa bahagia makarios, ini kebahagiaan dewata. Bukan hedonistik, bukan hanya eudaimonik. Yang saya riset bertahun-tahun. Tetapi kebahagiaan Anda menerima anugerah Tuhan. Anda merasa dikasihi, merasa rahmat Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. And then you extend that. Seperti pipa tuh. Semakin saudara menyalurkan itu, berkat-berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, semakin saudara bahagia. Nah, kemudian di situ dijelaskan, dioperasionalisasikan bagaimana saudara bisa mencapai hal itu. Misalnya, dikatakan yang pertama tadi Matius pasal 5 ayat yang pertama, ayat yang ketiga ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah ini make sense. Orang miskin itu gak duwe apa-apa. Saya pernah miskin saudara, gak enak. Gak percaya. Beli kolor aja gak bisa. Loh saya pernah ngalami dalam hidup. Saya datang ke Amerika dengan uang $65. Saya masih single available, banting harga di Indonesia gak laku-laku. Ya toh? Akhirnya mau nikah, ada gadis yang mau sama saya. Saya bilang sama dia, you kalau kawin sama saya tidak punya apa-apa. You study, you kerja, saya perlu studi. Saya mau jadi hamba Tuhan. Jadi saya akan tolong bayari tuition saya. Loh ini benar-benar. Kalau nikah nanti saya beli pakaian aja tidak bisa. Mau pesta juga tidak bisa. Tidak punya duit. Gimana? Itu orang miskin, gak duit apa-apa. Pakai kolor Pak. Dari Indonesia itu. Tapi betul-betul itu. Dia mau. Jadi saya kasih tahu, cincin kawin saya dibeliin. Cincin kawinnya dia beli sendiri. Loh serius ini. Just sewain dia. Pesta, saya di Crystal Cathedral pesta ada hampir berapa 300-400 orang Amerika itu biasanya beberapa orang yang datang kalau pesta nikah. Ini ratusan orang, semua dibayari. Enaknya. Ya. Saya gak punya apa-apa, tapi saya menikmati.
Nah, itu namanya orang yang menerima anugerah. Nah, saudaraku, kalau kita punya sikap hati semacam itu, miskin di hadapan Tuhan, betul-betul bergantung, Tuhan, apa yang saya punya ini milikmu. Saudara tidak takut kehilangan apapun di dunia ini. Dan itu Anda akan mengalami kebahagiaan surgawi. Bukan hedonistik, oh pokoknya saya dapat sesuatu, pokoknya saya dapat enak ini. Maka semakin banyak saudara dapat duit, semakin saudara dapat yang saudara inginkan, saudara makin bahagia. Itu hedonistik. Atau saudara bisa mengambil keputusan sendiri, mengatakan, no, kita perlu bergantung sama Tuhan. Supaya bejana kita ini bisa terbuka, bisa diisi. Lah kalau sudah diisi, saudara belum tidak bahagia. Kecuali saudara menyalurkan hal itu. Ya, mampet. Gotnya itu jedingnya baknya mampet. Itu. Salurannya mampet, macet, ya. Kecuali saudara sudah nerima. Nah, karena itu miskin di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua dia berkata, lihat nih, ya, ayat yang kedua, yang keempat mana nih? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang duka cita itu butuh someone. Membutuhkan, ini kan perasaan orang yang duka cita, orang yang miskin, orang yang mengalami aniaya, kalau saudara baca itu keadaan survival need. Jadi saudara kalau bersama dengan Tuhan, itu menantikan seperti, the survival need. Seperti saudara itu kelaparan tapi hanya makanan saja. Itu kalau kita perlu cari Tuhan semacam begitu, itu kunci daripada kebahagiaan makarios. Bukan hedonistik, bukan eudaimonik, ya, tetapi makarios. Wah ini blow up my mind. Dan saudara boleh praktekkan dalam hidup. Saya itu bisnis, saya I do everything. Ya. Saya pendeta, saya bisnis, saya profesor, saya do research, you name it. There is a time saya lost everything. Ya. $1,000,000 like that. Saya pernah ngalami. Dan saya tidak sampai gila. Waktu saya praktekkan ini. Semua ini anugerah Tuhan. Waktu saudara mendapatkan $1,000,000. Just a matter of digit. Toh tiap hari saya butuhnya apa? Makan 3 kali. Cukup. Saudara bisa lihat lah. Ya. Kalau saudara buka kaos saya itu ada yang bolong-bolong. Ya. Saya bilang sama istri saya, bawa pakaian kok hanya sedikit apa gitu. Ya itu Air Asia itu hanya 7 kilogram boleh bawa. Saya kemarin pikir kalau sampai itu enggak boleh dibawa, enggak bisa saya carry. Saya akan buang pakaian saya. Lebih murah. Ya bukan hanya lebih murah, but belajar untuk let it go. Sampai orang-orang Katolik misalnya, dia tahu rahasia ini. Mereka tuh sampai menciptakan order khusus, ordo khusus. Order kemiskinan. Karena mereka tahu rahasia ini, makarios. Saudara boleh diberkati Tuhan apa saja kalau hatimu miskin di hadapan Tuhan. You get the secret of happiness, the ultimate happiness in life. Ya. Bukan hanya itu. Ya. Desperate, kalau saudara mengalami penderitaan, kesusahan untuk kebenaran firman Tuhan. Itu hatimu akan terbuka nanti. Nah disitulah Tuhan baru bisa mengisi saudara. Tapi kalau Anda salurkan, Anda belum mencapai kebahagiaan surgawi. Makanya ada lagi resep yang satu ini ya, ada lagi dia mengatakan mana ini ada. Ya bukan hanya haus dan lapar, miskin ya sama. Tapi ada satu lagi ini berbahagialah miskin orang yang lemah lembut. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata gentleness, lemah lembut itu adalah dipakai ya di dalam filsafat Aristotle itu semacam begini.
orang yang marah, selalu tepat pada waktunya. Dan tidak pernah marah, tidak tepat pada waktunya. Orang intinya itu orang yang lemah lembut juga dipakai seperti kuda liar. Kemudian dijinakkan. Nah saudaraku, itu di psikologi jelas risetnya banyak ya. Otak kita itu ada otak animal, otak bawah sama otak atas. Nah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa menguasai bumi, menguasai dunia ini, hidup ini. Itu adalah orang yang punya kemampuan self-regulation. Mengontrol emosinya, mengontrol dirinya, mengontrol fight, flight, freeze. Jadi dia bisa meresponi dengan tepat. Itu orang yang gentle. Dengan kata lain, orang yang punya keran yang baik. Dia terima di dalam kehidupan ini semua yang berkat datang dari Tuhan. Kemudian dia tahu cara menyalurkannya dengan bijaksana. That's what gentleness itu. Jadi kombinasi penerimaan hati miskin, haus, menderita, cari kebenaran firman Tuhan itu nanti diisi. Kemudian cara penyalurannya juga enggak ngawur. Ada gentleness tadi. Mana yang perlu, mana yang tidak. That's what makariosis, happiness. Nah saudara, Anda praktekkan dalam itu. Anda boleh studi, studi banyak lah. Itu kuncinya adalah yang paling susah adalah mengatur diri sendiri ini loh. Bagaimana self-regulate ini? Kita temukan dalam dunia psikologi anak-anak yang mengalami trauma banyak. Itu biasanya mengalami kelainan ketidakmampuan ngatur awake dhewe. Self-regulationnya enggak gentle, enggak gentleness. Tapi dengan kasih sayang, dengan pengertian, dengan support, anak ini akan bertumbuh. Dan dia bisa menerima diri sendiri, enggak impuls, enggak terburu nafsu. Saudara lihat tuh, kedagingannya enggak muncul, itu kan bahasanya macam-macam itu. Ada kedagingan, ada macam. Bicaranya ada pakai kata gentleness tadi, lemah lembut. Ini adalah nerima dari Tuhan, salurkan, regulate. Bersama dengan Tuhan. That's what the kingdom value. That's what kebahagiaan surgawi akan turun. That's the real thing. Bagaimana kita bisa menyalurkan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan yang tepat, yang dimulai dengan kemampuan diri sendiri ini. Diisi dengan hati yang haus, ditolong oleh Tuhan, kemudian salurkan dengan baik. And that's what my study about love God, love others, and love yourself. Di dalam relationship dengan kebahagiaan bukan hanya hedonistik, bukan hanya good spirit, eudaimonic, tetapi yang terutama adalah kebahagiaan makarios. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Pak, soal makarios itu berarti kan memang ketika kita bisa menerima keberadaan diri kita, berdamai dengan diri kita, mengenal diri kita. Kalau saya lihat di bahasa Alkitab itu, we have to know our identity in Christ Jesus. Setuju ya Pak ya? Jadi mengenal identitas kita dalam Kristus, kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Akhirnya itu akan melenyapkan segala bentuk keraguan tentang diri kita sendiri. Right. Nah itu secara psikologi bisa dijelaskan gimana Pak? Kalau ini kan saya tadi ngomong soal teologisnya. Right. Identity keserupaan dengan Kristus itu. Silakan Pak. Right. Baik, jadi ada di dunia psikologi itu namanya konsep identitas. Ya. Identitas itu apa? Manusia berangkat dari tidak mengenal diri, kemudian menjadi mengenal diri, namanya self. Nah, pengenalan diri ini siapa kita? Saya kan bisa lihat, oh Handoyo ini cakep, apa jelek, atau lumayan gitu ya. Itu kan konsep pengenalan diri. Kemudian saya bisa menaruhkan value terhadap itu, namanya harga diri, ya, self esteem. Saya lihat diri saya sendiri, kemudian oh saya ini baik, buruk, jahat, saya bisa menilai. Nah cara menilai itu ada dua di dalam otak kita. Cara diri kita menilai diri kita sendiri sama dengan apa yang kata orang, gitu. Nah, apa kata orang ini
bicara masalah self concept dulu, ya. Self concept ini. Nah, jadi misalnya begini, saya kepengen jadi pendeta. Ini dorongan keluar dari gen, ya. Istilahnya kalau dalam sains itu karena proses evolusi, kita ini kan punya trigger whispering, berbisik di dalam hidup kita nih, di dalam otak kita. Kamu baiknya nanti kalau besar semacam ini, ada kerinduan diri. Ya, kalau secara spiritual kita bisa bicarakan ada suara Tuhan gitulah ya. Ada suara Tuhan yang saya harusnya jadi pendeta begitu. Tapi mami saya bilang, "Kowe jadi pendeta mangan opo? Kalau kamu jadi dokter tak kasih duit untuk sekolah. Pendeta no way, cari duit sendiri." Kan akhirnya ada gap antara apa kata orang, apa kata mami, apa kata society, masyarakat dengan apa perasaan diri saya. Nah, semakin gapnya ini, semakin gede, semakin sinting saudara. Semakin gila. Ngerti gak? Iya, semakin gila. Jadi saudara tuh hidup tidak bisa nerima diri. Ya, identitasnya tidak jelas. Identitasnya ditentukan apa kata orang. Loh, kata orang itu siapa? Banyak, kita munting ah. Munting ah. Gitu, waduh nanti kalau aku kawin sama pendeta, tetangga ngomong apa, papi mami ngomong apa. Wah kita kan konflik. Tapi orang yang punya identitas diri di dalam Kristus misalnya. Oke, Tuhan menerima aku apa adanya. Saya percaya Tuhan panggil aku, I have a strong identity. Nah ini orang yang sehat. Nah paling baik itu apa? Tidak ada orang yang tidak punya gap, selalu harus ada gap. Apa kata masyarakat, ekspektasi masyarakat apa terhadap diri kita, at least di dalam persepsi kita, dengan apa yang kita persif terhadap diri kita sendiri. Semakin gapnya tinggi, semakin kita mumet kepalanya. Semakin kita kocar-kacir identitasnya. Nah kalau itu klop gini, itu dalam kata Alkitab adalah orang yang rendah hati. Konsep rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang mengenal dirinya, bisa menerima diri seperti Tuhan menerima kita. Tapi kita juga bisa mengakui kemampuan kita, kekuatan kita. Kita tahu diri kita. Kita tidak terombang-ambing apa kata orang, apa kata jemaat, apa kata siapa saja. Tapi saya bersama dengan Tuhan kalau kontekstualisasi di dalam kekristenan, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ya. Contoh misalnya, saya sekolah 13 tahun. Ya. Sebagian besar yang bayari istri saya. Saya dapat master di bidang teologi, saya dapat master di bidang leadership, saya dapat master di bidang intercultural study, bagaimana sharing gospel to other cultures. Saya dapat PhD di bidang married family psychology. Ya. 4 degree. Saya punya English Literature Bachelor, saya punya pendidikan background di Electrical Engineering. A lot of degree saya emplok, sampai keloloden. Nah, ya, nah ini kan orang begitu saya graduate, saya berangkatnya tuh dari gereja Indonesia. Gereja Indonesia punya ekspektasi terhadap saya. Wah kalau kamu doktor, kamu sekolah teologi, pasti nanti gerejamu gede. Itu ekspektasinya. Sampai Amerika, saya lost contact dengan Indonesia totally. Saya sendiri, gak punya siapa-siapa. Saya mau merintis jemaat, siapa yang mau hire saya sebagai pendeta? Wong Amerika, bahasa Inggrisnya kelepotan bahasa Jawa English. Dia gak ngerti. Ya toh? Mau minta bunga di bank, saya jawabnya, how much flower katanya, interest flower. Ya kan? How much flower? You mean flower, what flower? No flower. Mau kan deposit uang di bank, bunganya piro? Ya, ditranslate flower. Ya toh? Adik saya juga gitu, kerja di bank, mau kerja interview di bank. Terus orangnya bilang begini, do you understand? Dia pikir, ngisor, stand berdiri. Yes, dia berdiri. Orangnya bingung. Do you understand? Yes, I understand. Itu adik saya.
Nah, kakaknya begitu, bunga atau flower bingung. Gitu. Keadaan begitu kan saya ngalami gap dong. Saya nggak mampu untuk merintis jemaat jadi gede sampai hari ini pun Pak Pak Roni nanti tanggal 7 Juli khotbah di jemaat saya kecil jemaatnya 50-80 orang paling ya Anda lebih besar. Ini kalau saya tidak tahu identitas diri saya, I feel munting toh. Kata orang ekspektasi orang ini kan kalau itu saya emplok menjadi identitas saya. Makan ya, jadi identitas saya, mumet kita, pusing. Gitu lah. Tapi kalau kamu tahu, Tuhan panggil saya. Pada waktu itu, graduate ekspektasinya begitu besar, mumet, bingung gak tahu. Sampai hanya bertemu pribadi dengan Tuhan. Sekarang look back, I tell you, mungkin lebih dari 6.000, 7.000 murid dari seluruh dunia yang pernah duduk nyokot bangku sekolah, bayar tuition mahal-mahal. Sama profesor yang gak bisa bahasa Inggris. Loh bayangin, itu terjadi. Saya selama hampir 20-30 tahun ini, mimpin banyak yayasan. Dengan, leader dari all over the world. Kita punya tahun 2019, kita buat strategi misi di Ukraine. Ya, tahun 2000 something, saya ke Israel, pergi ke camp Palestina. Orang-orang yang katanya dibom begitu. Saya duduk bersama penasehatnya Yasser Arafat. Dia explain keadaan di Palestina dan Israel. Saya ketemu dengan Dr. Dennis Tirsa. Itu PhD di bidang civil engineering yang desain seluruh tembok di Israel itu. Kita pernah kemarin di TV baru saja dia di interview. Saya pernah duduk tinggal dikelilingi sama wali kota dari Sichuan area di mana ini di China. Saya tanya, iki wali kota tenan apa enggak gitu. Saking bingungnya. Apa betul ini wali kota betul? Yes, this is a mayor. Saya gak bisa bahasa Inggris, tapi Tuhan tempatkan menjadi board director untuk memimpin yayasan misi di seluruh dunia. Bisa duduk, saya duduk bersama senator di Amerika, lobby masuk kantor mereka, masalah imigrasi dan sebagainya. Siapa saya bisa begitu? Waktu saya lulus, saya struggle identitas. Bayangannya hanya gereja besar. Tapi look back hari ini, saya bisa bertemu dengan Anda dari beda denominasi. Kalau kita tidak menerima rahmat Tuhan itu, dan kemudian tidak membuka diri, menyalurkan, I cannot meet you. And this is a blessing. Untuk saya pribadi, mudah-mudahan juga untuk saudara. Nah itulah kebahagiaan Makarios. I experience that. Masalah identitas, apa kata orang, apa kata Tuhan. Tuhan itu menerima Anda, meskipun mungkin Anda tidak tahu keadaannya kok semacam hari ini, semacam apa. Just be faithful, continue to work with God. Pada masanya saudara akan merasa benar. Just, terima, salurkan. Terima, salurkan. And you will got Makarios. Haleluya. Oke, sekarang dibuka pertanyaan bebas kepada saudara-saudara. Ya, silakan. Itu tadi David, silakan. Tolong kasih mic. Ya, thank you Om. Tadi pagi juga sempat discuss juga sambil kita makan bakmi. Perlu banget ya di-mention. Ya, I think sedikit out of context tentang, maybe ada relasinya juga tentang kebahagiaan ya. Karena kan anak muda at the end of the day, they're looking for happiness ya. Kak Reinhard juga pelayanan anak muda, mereka mencari kebahagiaan itu di mana dan alhasil mereka malah tadi yang Om bilang mumet sendiri gitu ya. Because a lot of resources through social media and so on and so on. Dan beberapa masalah yang aku temukan juga di pelayanan, aku juga pelayanan di Departemen Pemunadak Sinode GBI ini. Bahkan baru kemarin pulang dari Jogja pelayanan, ada juga yang nyamperin aku dan nanya, kok aku tuh
nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. A lot of voices in my head gitu. Either itu terlalu terlalu positif banget, feeling sampai kayak jadi ngeroh banget. Aku bisa feeling itu bakal terjadi sesuatu sama orang itu dan itu beneran kejadian. Jadi terlalu positif banget sampai dia bingung to discern the voices. Atau yang bener-bener negatif banget sampai kayak I'm nothing, I'm nothing in this world, the end of everything, and then malah ada suicidal thought gitu. So any feedback on how can we talk to these people juga, bagaimana kita menasehati mereka, tapi sebelum dari situ juga what's happening gitu loh, apa sih penyebabnya ini bisa terjadi gitu. So thank you so much. Thank you, it's good, good question. Saudara tahu, bunuh diri di kalangan remaja itu merupakan penyebab kematian kalau enggak nomor 2, nomor 3. Ya, penyebab pertama itu biasanya accidental, seperti tindakan berisiko, balapan, ngebut, mati. Ya. Tapi suicidal itu pandemik, seperti COVID-19. Bukan hanya terjadi di Amerika, di Indonesia, but all over the world. Sehingga di dalam DSM-5 itu tentang manual statistik untuk mendiagnosa mental disorder. Hari ini DSM-5 itu belum memasukkan suicidal sebagai problem mental illness. Tetapi the next one most probably akan dimasukkan. Karena ini merupakan fenomena mental. Kenapa? Yang dialami itu adalah yang disebut anxiety, kecemasan. Nah, kecemasan itu tergantung otaknya bagaimana. Nah, otak ini persepsi informasi ini karena perubahan teknologi yang banyak. Dunia memang berubah, tapi berubahnya itu begitu cepat. Ya, mumet saudara. Nah, kita ini perubahannya, bayangkan loh, iPhone ini saya baru kemarin selesai nyicil. Ini, nyicilnya, mengangsur itu nyicilnya selesai. Kemarin itu saya di Jepang mau ngambil internet, dia sudah tidak punya eSIM katanya. Karena sudah terlalu tua. Bayangkan loh, nyicil baru 1-2 tahun, wes terlalu tua. Ini teknologi begitu cepat berubah, ya kan? Kurang ajar itu, ya kan? Ini, saudara bayangkan loh, saya yang pakai aja mumet, apalagi saudara yang ngalami, apalagi yang remaja yang identitasnya belum jelas dengan sosial media dan sebagainya. Kalau dulu misalnya saya kalau tidak bertemu dengan Pak Roni, begitu Pak Roni tidak bisa mengangkat saya atau menjatuhkan saya. Melalui pertemuan, discuss, baru saya merasa, waduh saya bisa low self esteem atau high self esteem. Ya, tergantung dari konfirmasi dia. Ya. Hari ini, bayangkan dong, every Facebook, di mana Facebook masuk, angka perceraian naik, stres naik, anxiety naik. Itu just Facebook, belum TikTok, kemudian apa, Instagram, Z, apa itu, XX, apa, Nicknock atau whatever, ini masuk semua, akhirnya ini perang informasi di otak anak ini. Bingung ya, bingung. Nah, dalam dunia psikologi, bagaimana cara mengatasi akhirnya tidak bisa tidur. Kenapa? Insomnia itu adalah sakit, dia takut karena dia tidak bisa tidur. That's anxiety disorder. Sakit kecemasan. Kalau insomnia di dalam mental illness itu termasuk sakit anxiety. Enggak bisa tidur. Lah, anxiety terhadap apa? Kecemasan terhadap apa? Cemas kalau saya itu enggak bisa tidur. Akhirnya saudara enggak bisa tidur. Nah, kenapa? Mumet ini otaknya mikir terus, enggak bisa di stop itu. Komputernya enggak bisa di stop. Lah, salah satu intervensi, ya, memang intervensi itu perlu social intervention karena ini problem sosial. Problem yang tidak bisa dipecahkan sendiri. Harus bersama-sama. Itu pada level makro. Tetapi pada level mikro, cara yang paling baik adalah cognitive behavior therapy atau gampangannya begini. Ya, ini yang simple aja. Ubahlah kecemasanmu menjadi ketakutan.
Bedanya apa? Lah itu. Cemas itu irrational thinking. Objeknya enggak jelas. Ya, mami seneng apa enggak seneng enggak jelas. Apa kata orang siapa enggak jelas. Tapi munting di otak kita sendiri. Akhirnya enggak ada batas, kamu enggak bisa kontrol, enggak bisa tidur, ini komputernya jalan terus, swak. Enggak bisa tidur. Nah, caranya gimana? Yang irasional, yang enggak jelas objeknya itu diperjelas. Yang membuat kamu bingung itu apa? Aku enggak tahu besok dapat pacar apa enggak. Nah ini kan belayang, nah. Besok itu belum terjadi lah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menentukan masa depanmu dengan 100%. Saya besok pagi saya ada meeting di Universitas Maranatha untuk doing some research, apa itu study tentang riset dan sebagainya. I tell you, saya nggak bisa jamin 100% bahwa saya itu masih hidup besok loh. Setiap saudara ini nggak ada jaminan. Maybe 99.999% probability saudara masih hidup, mungkin setahun lagi saya kesini saudara masih hidup. 99.9%. Tapi tidak ada garansi saudara itu bisa, menjamin 100% saudara masih hidup. Ya. Everything is as if. Semua itu mengandai-andai, dalam hidup itu mengandai-andai. Makanya di dalam Alkitab dikatakan kita punya promised land. Ada sesuatu yang lebih baik di depan. Dan itu memberikan pengharapan. Nah, kalau saudara itu diputar, otaknya dikidnap, kemudian mikir dari informasi yang macam-macam itu yang namanya anxiety tadi, akibatnya salah satunya nggak bisa tidur. Nah, caranya adalah diobjektifkan, belajar untuk kontrol pikiran kita yang membuat kita bingung apa? Write it down. Gitu. Tapi memang ada sakit yang pada poin kita sudah tidak punya kemampuan lagi mengontrol otak kita. Itu pada tingkat kegilaan. Nah biasanya ditolong pertama dengan obat. Ya, anxiety, going down, kemudian tenang baru kita bisa problem solving. Tapi kalau orang umum yang lebih sehat dan sebagainya ya, kita bisa tulis yang buat enggak bisa tidur apa. Tulis 1, ya, enggak punya uang besok enggak bisa makan. Nah sekarang mulai grounding. Saat sekarang nikmati. Firman Tuhan mengatakan Matius 6 ayat 34. Biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sebelum itu kan seek ye first the kingdom of God, all things will be added unto you. Cari dahulu kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah itu yang dimasukin. And then hidup day by day, moment by moment. Saat sekarang ini loh apa? Saudara mendengarkan suara saya, jangan pikirkan pacarmu, enjoy pikiran saya, pacarmu, suara saya. Gitu loh, saat sekarang karena pacar di sana, bukan di sini. Atau besok, apa lusa, apalagi belum punya pacar, masih bingung ya kan. Nah itu singkirkan, grounded dengan sekarang. Mulai biasanya tanya, kamu sekarang di mana? Rasakan, pahamu ini nancep di tembok, nancep di bangku gini. Rasakan physical, touch. Supaya kamu present, moment. Ya. Matius 6:34, moment by moment. Gitu. Ya. Jadi jangan mikir aku bisa tidur apa enggak. Enggak mikir, just pokoknya enjoy sekarang, jangan planning tidur. Gitu loh. Jangan planning tidur, just enjoy mulai sekarang. Nanti kan tertidur. Gitu loh. Saya punya teman sudah waduh susah masuk rumah sakit jiwa berkali-kali. Ya termasuk kita terapi begitu. Itu ada 2 terapi namanya paradoxical intervention. Caranya adalah lakukan sesuatu, kalau kamu tidak bisa tidur, lakukan sesuatu yang kamu benci. Misalnya kamu sakit hati sama tetangga. Kamu promise dengan yourself, kalau kamu 1 jam aku tidak bisa tidur, bangun kasih duit 1.000 sama tetanggamu. Ini kan sesuatu ya. Nah, itu namanya paradoxical. Atau jelek-jeleknya pokoknya kalau aku tidak bisa tidur, aku mau buat homework misalnya. Buat pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah kan tidak seneng, lebih enak tidur. Ya. Makanya saudara perhatikan tuh,
Kalau mau tidur, kalau mau bangun, kadang-kadang kan susah toh. Ya toh? Nggak bisa tidur, tapi kalau sudah tidur, besok kerja mau bangun kan megah. Karena otak kita itu milih antara bekerja sama tidur. Akhirnya milih tidur daripada bekerja. Nah, ini namanya paradoxical intervention. Ya. Atau simpel-simpelnya planning enggak usah tidur lah. Aku enggak planning tidur, nonton TV aja lah. Nanti kan tertidur. Gitu loh. Itu di track otaknya. Regulasi tadi loh, regulasi self-regulation. Di track otaknya. Itu beberapa simple kind of intervention. Ya. Tidak selalu work out, tapi perlu. You know. Di samping, misalnya saudara mengurangi social media. Banyak berdoa, kemudian banyak kumpul orang ini. Kumpul orang ini waduh obat paling indah. Nah itu intervensi-intervensi yang Anda bisa lakukan. Kemudian buat untuk planning, untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih meaningful. Iya, soalnya tadi pagi juga Om Virgo sempat singgung mengenai assign the meaning, give the meaning itu boleh ya Om, di small group gitu ya. That's Pentingnya exactly. komunitas komsel tadi. Right. Kembali kepada kebahagiaan Makarios tadi. Menerima berkat Tuhan, kemudian menyalurkan. Nah bentuk penyalurannya apa? Pelayanan. Ya, apalagi saudara punya komunitas gereja semacam ini. Kalau orang enggak bisa tidur, ya dibuat involved di dalam pelayanan. Nanti hidupnya meaningful, energinya daripada dipikir untuk sampai enggak bisa tidur. Ini energi loh. Komputernya bisa dipakai, disalurkan supaya Anda mengalami Makarios tadi. Ya, di dalam service, pengalaman. Cara saya adalah whatever gereja minta saya doing, I will do it. Yeah. Do best. Wah, tahu-tahu saya kok dicari orang gitu loh. Makanya, itu menjadi hal yang sangat-sangat menyehatkan. Dengan kata lain, saya berkali-kali berkata pada jemaat, saya itu lebih memerlukan Anda daripada Anda memerlukan saya. Karena ini yang membuat hidup saya Makarios. Dengan melayani orang lain, I feel meaningful, I feel indah. Hidup itu penuh dengan meaning, arti. Bermakna. Bermakna, ya, bermakna. And that's the key. This is very powerful. Just do it and you will be before you got paralyzed. Sebelum anxiety, kecemasan melumpuhkan kita. Yes. Ya, that's good point. Amen. Pak, ada yang bilang kalau mengatasi gak bisa tidur itu sebenarnya sederhana katanya Pak. Baca Alkitab katanya. Bisa. Ya, itu salah satu. Nah, tapi ceritanya lain nih Pak. Pak Pendeta, kenapa saya setiap kali saya tidak bisa tidur, saya baca Alkitab baru satu pasal ngantuk katanya. Bagus itu. Obat yang paling bagus itu. Ya, saya juga sering lakukan hal itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, ayo. Ini mumpung Pak Profesornya ada di sini, silakan. Ya, jawabannya sangat praktikal sekali ya, sangat menolong kita untuk bisa kita mempraktekannya sehari-hari. Ayo silakan, ya silakan Ibu Lica. Ini Pak, beliau ini adalah seorang, dia dulunya kepala sekolah dari sekolah internasional dan dia sekarang pelatih guru-guru dan dia sangat bergerak di bidang education dan sebagainya. Silakan. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Thank you dari tadi pagi dengerin khotbahnya sangat memberkati. Thank you. Ini kan kita bicara mengenai kingdom mindset ya. Nah yang saya pengen tanya adalah di titik mana kita tahu bahwa kita nih sebenarnya lagi pasrah, bukan lagi berserah gitu. Right. Kalau di tetangga kita, di saudara sepupu kan sering ngomong satu kata yang menurut saya sangat bagus, kata ikhlas, mengikhlaskan gitu ya. Right. Tadi kan Bapak bicara mengenai kalau kita tahu identitas kita, maka kita nggak perlu khawatir. Kayak tadi Bapak bilang dengan segala background Bapak, ekspektasi kan bisa melayani jemaat yang mungkin ribuan ya. Right. Ternyata mungkin saat ini Tuhan percayakan 50 jiwa nih Right. di Amerika. Right. Nah di titik mana sebenarnya kita tuh, Bapak tuh tahu, oh emang ini yang domba-domba Tuhan percayakan kepada Bapak untuk gembalakan. Atau Bapak merasa, enggak kayaknya saya masih kurang nih, harusnya masih bisa lebih. Right. So at what point can you define that's what God really wants you to do,
or you're feeling like you should be pushing yourself a bit harder so you will find out what's really the God's real identity that He wants you to do. Right. Thank Yeah. you. That's a good question. Dalam bahasa tadi ikhlas itu baik sekali. Di dunia psikologi itu ada yang disebut flow. Flow. Flow itu begini. Jadi saudara tahu keterampilan saudara, kemampuan saudara. Kemudian saudara exercise kemampuan saudara, lakukan pakai kemampuan Anda atau menantang diri kita sendiri pada sasaran yang tidak gampang dicapai, tetapi dengan kerja keras saya mampu melakukan hal itu. Nah, kalau Anda bisa match between keterampilan dan tantangan hidup itu, kita akan ngeflow namanya. Flow. Ya. Nah, kita akan merasa bahagia, flow. Nah, dalam konsep teologi saya rasa indahnya adalah apapun yang Anda lakukan, itu tahu bahwa Anda lakukan itu karena anugerah Tuhan. Seperti seorang pegawai, misalnya saya kerja di university. Kalau komputernya rusak, itu saya nangisnya tidak seperti kalau komputer sendiri. Tapi saya bisa pakai komputer saya itu semaksimal yang saya bisa lakukan dan saya pakai dengan hati-hati. Ya. Dan saya tidak merasa di demand, oh saya harus begini, harus begitu. Ya. Kenapa? Karena komputer itu adalah milik university, bukan milik saya. Ya. Bukan milik saya. Tetapi saya memakai itu dengan perasaan penuh anugerah, penuh rasa syukur. Sama halnya kalau Anda misalnya menjadi dosen atau menjadi apa, saudara boleh expect, tapi pada satu titik kita merasa bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan. Ya. Do your best, tapi not to the point frustrated you. Lain kan? Waduh kalau aku tidak bisa mencapai begini, berarti aku orang yang gagal. Itu kan menjadikan event sebagai identitas saudara. Identitas kita datangnya dari tadi. Hati yang miskin di hadapan Tuhan. Hati yang gentle. Miskin semua ini pemberian Tuhan. Anda bisnis misalnya pada waktu saya kehilangan million US dollars. Ya mati gak bawa apa-apa. Tapi perasaan untuk bisa mencapai tingkat itu tidak gampang. Tidak gampang. Nah, kemampuan untuk tidak memiliki, merasa miskin, tetapi menikmati. Itu kunci. Sehingga kita tadi kita tidak merasa, kapan, kapan, when kamu merasa bahwa ini kita betul-betul ikhlas, betul-betul pasrah. Kalau kamu sudah tidak merasa, memiliki, tetapi menikmati dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Semua ini lakukan karena anugerah. Saya bisa bicara di sini, this is grace. Nah apakah hasilnya nanti, waduh aku bicaranya jelek apa tidak. Nah, Tuhan aku sudah melakukan yang terbaik. And I thank you for that. For the opportunity. Saya kasih contoh nih. Saya sesudah kerja sekitar 3-4 tahun. Itu saya struggle dengan bahasa Inggris. Jadi banyak evaluasi murid itu mengatakan, guru gak iso bahasa Inggris, suruh ngajar, panggil aja dinya. Saya bayar ribuan US dollars hanya dengerin profesor yang gak bisa bahasa Inggris. Lah batin saya, kowe wong Amerika kok gak iso bahasa Inggris. Masa gak ngerti Inggris saya? Nah, saya pemikirannya begitu gitu. Tapi evaluasinya begitu jelek. Saudara tahu di CBU, kalau Anda evaluasinya di bawah 80, 10 murid, 2 murid gak puas, itu dosanya dikeluarkan. Kita average itu hampir 90 naik. Average. Di California Baptist University.
Itu salah satu evaluasi dosen. Nah saya ngalami begitu, 4 tahun kemudian, 4 tahun atau 5 tahun lupa saya. Saya dipanggil Dinya, Handoyo, this is your last contract. Kenapa? Karena evaluasimu terlalu jelek. Jadi kita enggak bisa tiap tahun itu kontraknya di renew. Ini terakhir renew. Saya bilang, terus dia bilang begini, nah sekarang kamu pilihannya 2, kamu mau keluar sendiri atau dikeluarin. Saya bilang, saya enggak mau dua-dua, saya masih senang kerja di sini. Gak iso, gak bisa. Padahal saya pada waktu join di sana, saya merasa Tuhan tuh mimpin loh, masuk di CBU loh. Dengan berbagai macam tanda, saya yakin ini diterima, saya masuk. Dan betul masuk, saya jadi dosen. 4 tahun di kick out. Kick outnya aja suruh milih, sukarela apa paksa. Tak tanyai bedanya apa, sukarela kamu nanti keluar kasih surat sertifikat kelakuan baik gitulah. Rekomendasi baik. Kalau di kick out disangoni, tapi tidak dikasih kelakuan baik. Nah, pilih yang mana? Saya bilang tidak pilih dua-dua, tidak bisa. Harus pilih salah satu. Oke, saya voluntarily keluar. Ya, jadi dapat rekomendasi baik. Terus saya tetap ngajar tuh sampai akhir tahun kan ngajar selesai. Selesai, saya juga cari pekerjaan tapi enggak dapat. Kemudian saya pergi ke dean-nya. Nah, dalam proses itu saya bergumul tadi. Nah, intinya adalah kan ada perasaan gagal, perasaan malu, perasaan apa-apa. Tapi satu poin saya belajar itu tadi, semua ini anugerah Tuhan. Tuhan ini masanya sekarang, Tuhan mau utus saya di tempat yang baru. Ya, makarios baru ini akan saya alami. Ya, Tuhan mau utus saya di tempat yang baru. Jadi saya anticipate, Tuhan tugasku selesai di sini, let's go. Saya enggak merasa stres. Ya little bit stress, tapi enggak sampai devastating gitu. Nah, akhir tahun saya minta surat rekomendasinya, dia tanya, kamu sudah dapat kerja? Wah, kita cari profesor kayak kamu juga belum dapat. Apakah bisa di-extend? Ya, 1 semester lagi apa 1 tahun lagi? Oke, nothing lose, extend. Wah, Tuhan ini tugas terakhir, saya lakukan yang terbaik. Jadi saya belajar bahasa Inggrisnya itu ya seashell by the seashore. Wah, saya belajar karena saya tahu kelemahan saya di situ gitu loh, bahasa Inggris Jawa gitu. Orang nggak tahu. Nah, akhirnya sampai akhir tahun ternyata evaluasi saya tambah baik gitu. Jadi saya pikir-pikir kemudian saya baca manualnya, ternyata sesudah saya kerja 4 atau 5 tahun itu saya bisa apply. Waktu itu saya assistant professor, saya bisa naik menjadi associate professor, saya juga bisa apply eligible untuk menjadi tenure professor. Tenure professor itu profesor yang artinya university memerlukan Anda tidak mudah dikeluarin, tenure. Goblok-goblokan saya apply dua-dua. Sudah dikeluarin, tapi saya masih apply lagi, minta naik pangkat 2 kali. Edan apa ora edan itu? Semua anugerah, nothing lose. I tell you, dua-dua saya diterima, saya tidak dikeluarkan, 20 tahun 2001 saya kerja, hari ini tahun yang ke-24 tahun saya kerja di sana. Saya naik 2 pangkat, tenure and associate professor. Sekarang sih saya sudah gak bisa munggah meneh, fully professor. Dan saya sudah ada bisa tadi menjawab pertanyaan, kapan Anda tahu? Nah, berserah, ikhlas, pasrah, yaitu tadi. Pada waktu Anda merasakan bahwa semua ini anugerah Tuhan. Ya, miskin di hadapan Tuhan. Nah, maka, share apa saja yang Anda lakukan, share yang terbaik. And then makarios will come up. Right? Wow, tepuk tangan dong. Wah. Menyadari juga ada karunia menikmati ya. Firman Tuhan mengatakan itu. Puji Tuhan. Itu yang kami alami ya. Jadi kami tidak punya rumah di Jakarta. Tapi kami menikmati apartemen orang lain punya yang boleh dipakai sampai Yesus datang. Wow. Jadi kami mengalami karunia menikmati. Haleluya. Itu kalau bahasa
Yunaninya glory. Ya itu ya. Silakan bertanya selanjutnya. Jadi saya clarify ya, itu semua pada level persepsi kita. Ya. Anda bisa menikmati, tapi juga ingin memiliki. Nah itu lain lagi loh. Ya kan? Jadi bukan kondisi keadaannya, tapi inside you bagaimana. Ya. Saya punya banyak, tapi kemungkinan saya masih bisa merasakan ini anugerah Tuhan. Tapi ada orang punya banyak tapi takut kehilangan. Nah, itu juga Anda belum tentu mengalami pasrah tadi, ikhlas tadi. Tapi pasrah itu dan I tell you di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Karena kerajaan Allah, konsep kerajaan Allah itu adalah here now but not yet. Yes, absolutely. Jadi Anda menikmati icip-icip. Tapi kita belum sepenuhnya menikmati anugerah Tuhan. Jadi karena itu jangan terlalu banyak punishment pada diri sendiri. Self compassion. Ya, nerimolah, ikhlas. Itu tadi, konsep ikhlas bagus itu. Ikhlas. Ya, menyadari dunia ini enggak sempurna. Enjoy aja lah. Ya. Daniel, silakan. Dia Terima kasih, Pak. anak muda satu ini sangat menekuni hal-hal yang berbau sejarah. Dia sampai punya Instagram yang punya pengikut ratusan ribu. Dan dia juga diundang untuk mengisi seminar-seminar tentang sejarah. Ya, kita lihat pertanyaannya, silakan. Terima kasih Om Goni. Shalom Pak, Ya, perkenalkan saya Daniel Pak. Saya pengen bertanya gini Pak, ini juga hubungannya sama media sosial yang saat ini saya kerjakan gitu Pak. Jadi terkadang kayak banyak komentar negatif gitu Pak tentang diri saya begitulah. Right. Banyak yang tidak setuju kadang gitu kan berkomentar seperti yang tadi Ko David tanyakan juga. Seringkali itu malah menjadi hal yang buat stres gitu Pak. Right. Nah tadi Bapak kan ada bilang ya teknologi berkembang sangat pesat. Right. Otak kita tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang begitu kencang ini ya Pak. Right. Ya. Bagaimana Pak cara mengatasi negatif thoughts itu Pak yang muncul akibat komentar-komentar negatif seperti itu. Yang seringkali itu menjadi alasan kenapa saya jadi tidak bisa tidur di malam hari. Kadang juga berpikir kalau saya ini membuat banyak kesalahan gitu ya kan. Right. I'm not worth living, kadang sampai berpikir sejelek itu Pak. Right. Kadang juga kayak semua yang saya kerjakan sia-sia begitu Right. Pak, sampai begitu. Right. Itu sih Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi pagi saya sampaikan ada profesor di Stanford, studi khususnya self compassion. Nah, I think it's very important, self compassion. Jadi kita perlu menghibur diri sendiri, ya, menerima. Kenapa? Karena Tuhan menerima kita apa adanya loh. Dia mati buat kita. Kadang kita tuntut terlalu banyak. Nah, kalau kita tidak sanggup, kenapa? Karena kita itu sudah dilatih dari keluarga, dari masyarakat, di-expect banyak. Dan itu internalize di dalam diri kita, sehingga kadang untuk melawan hal itu sangat susah. Nah kalau kita tidak mampu, kita perlu teman, share. Makanya kita perlu teman yang sangat close, yang dimana kita ini punya keakraban. Ya, salah satu studi terbesar di dunia ini, ya, komunitas penting. Ya. Salah satu studi terbesar di dunia ini yang terlama dan yang terhebat. Itu studinya dilakukan sejak zaman John F. Kennedy masih student di Harvard University. Mereka membuat sampai hari ini masih berlaku, masih continue studinya. Studi tentang begini, faktor apa yang membuat manusia itu berumur panjang? Wah, studinya macam-macam, exercise, nutrition, jangan ngerokok, vaksinasi, tidur cukup, you name it, many different kind of thing. Nah, kemudian dikumpulkan sampai hari ini masih berlangsung loh. Cicit cucunya itu di-trace. Kira-kira yang mati duluan mana, kemudian faktor apa yang membuat orang mati duluan, orang yang hidupnya lebih panjang dan sebagainya. Saudara tahu, faktor yang paling kuat hidup panjang itu apa? Saya kasih tahu, close relationship. Love. Close relationship.
hubungan intimacy, hubungan dekat dengan seseorang. Nah tesnya misalnya begini, kalau saudara itu sakit gigi, nggak ada orang yang bisa tolong, saudara itu perlu ke rumah sakit, saudara nggak punya mobil. Berapa orang yang Anda bisa call, saudara langsung orang itu kalau kamu call, kamu punya keyakinan akan nolong kamu. Kalau saudara bangkrut, berapa orang yang Anda call bisa ngutangi kamu langsung. Itu semakin banyak, semakin social supportmu semakin tinggi, semakin kamu tidak mati-mati. Jadi kamu bicara tadi masalah misalnya ekspektasi masyarakat dan sebagainya. Kadang kita struggle dengan diri sendiri tidak gampang. Nah tapi kalau kita ngomong seperti ini aja, kamu ngomong itu share dengan personal secretmu. Ya, yang tidak gampang di-share. Ya, dia orang terkenal dan sharing masalah struggle-nya dia. By sharing it, you feel release. Gitu lah. Itu satu pengobatan. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Social support. Dan itu yang membuat umur kita lebih panjang. Ya. Puas gak Daniel? Ya, oke next. Bapaknya lagi ke kamar sebelah. Maksudnya kamar belakang ya. Shalom, saya Marco Lalamentik, saya ingin bertanya. Tadi Bapak berstatement bahwa poinnya intinya adalah kunci untuk bahagia adalah bagaimana kita bisa enjoy atau deal with it lah dengan segala sesuatu even though nggak nyaman atau mungkin kita nggak suka atau mungkin kita nggak sesuai ekspektasi kita, intinya itu. Tetapi di saat yang sama saya melihat apakah ini pendapat Bapak aja. Menurut Bapak, pendapat Bapak, apakah di saat yang sama itu adalah kita, we are being fake to ourselves. Karena tadi dibilangnya adalah kita ini harus, kita harus suka. Sekalipun kita mungkin ya nggak enak menjalani proses itu, tapi kita terpaksa suka. It works. Dan kita menemukan titik kebahagiaan dan enjoy the love itself. Tapi di saat yang sama kita berpikir kayak, wah, we're being fake to that. Jadi kita fake the love that supaya kita ngerasa enjoy. Padahal ya kita mungkin nggak suka, tapi ya it works aja. So what do you think about that? Terima kasih. Ya, jadi memang yang saya sebut tadi self compassion itu bukan egocentric self compassion, tetapi saudara jangan demand terlalu banyak lah terhadap diri sendiri. Kamu bisa menerima diri, ya, accept, kasih dirimu. Karena kemampuan kita menerima orang lain itu baru kita bisa menerima, kemampuan menerima diri sendiri. Itu baru kita bisa menerima kemampuan orang lain. Kadang kan kalau kita mengalami masalah, tendensinya itu kita ke arah eksternal. Kita lupa pada diri sendiri. Padahal kunci perubahan, kunci kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Mulai riset-riset yang saya temukan itu mulai dari kita ini bagaimana gitu. Apakah kita geram, apakah kita sakit hati, apakah kita ini marah. Itu didil dulu. As simple as kita mau ngajar anak, teori parenting kan banyak. Cuman kunci utama untuk melakukan hal itu adalah penguasaan diri, gentleness. Ya. Bagaimana kita bisa menguasai diri, misalnya mau ngomong, nak kelihatannya kamu marah ya. Coba sampaikan apa yang membuat kamu marah. Mau ngomong gitu, lihat dia numpain air di karpet, kan sudah, kowe kurang ajar ya, gebok. Itu kan ya. Nah ini kan dari sini loh, bukan dari sono loh. Nah ini kalau kita kontrol, kerannya kita kontrol dulu. Berusaha self compassion, I understand, mikir dulu sebelum bertindak. Akhirnya kita bilang, nak, ya, kan beda kan? Saya punya anak kecil ya. Waktu itu masih umur berapa? 2 tahun, 3 tahun. Jalan di rumah itu di karpet itu ada water fountain. Yang Anda pecet airnya bisa mengalir. Anak 2 tahun ya jalan kepingin lihat dipencet. Karpet ini dari buasa semua. Wah ini teori Jawa kan
stop kan gitu kan ya. Loh, banyu kocor-kacor nggak karuan. Anak umur 2-3 tahun. Cuma ini mikir, oh. Kan. Tek. No, dia smile. Tek. No, good. I tell you. Saya explain pelan-pelan, saya duduk begini saya ngomongnya. Andrea, no. Ya touch gini, terus dia tiru saya, no, good, touch, no, dia terus tiru kan, touch, no, good. Nah, refleksnya kan, pak, stop, don't do that. Nah. Sekarang coba menguasai diri kan, pelan-pelan. Tapi ini latihan loh, enggak gampang loh, karena enggak bisa, persilatannya kan dari Soeharto. Ilmu gebuk. Persilatannya. Loh kan, ya toh. Ngelawan dikit gebuk. Loh pendidikan saya itu dari South Garden Rock. Karangkebon Selatan. Itu kampung. Itu teman-teman saya itu ya. Grew up lulusan South Garden Rock itu. Kalau enggak jadi bandit, jadi bandot. Loh serius. Anda boleh ke kampung saya. Masih ada. Karangkebon Selatan itu. Iya Semarang. Nah itu persilatan saya begitu. Nah untuk belajar no, kuakian reko gebuk sih. Kan gitu kan. Ini kan pendidikan dari Raja Jawa, dari Ya. Nah untuk melawan hal itu, that's not easy. Karena itu kita perlu satu dengan yang lain. Kita perlu latihan. I tell you, anak saya sekarang sudah menikah, umur 32 tahun. Dia enggak pernah nyemprotkan fountainnya itu lagi, enggak pernah. Karena udah belajar. Cuma sekali itu aja, hanya karena saya ajari dengan lemah lembut. No. Cici, no. Iya itu aja udah. Puas gak brother? Udah terjawab semua? Iya. Cik. Perkenalkan namanya, tinggi. Saya Magda. Status. Pak saya mau nanya ya, kita dalam bergaul sama orang, bahkan dalam komunitas kita, seringkali orang berusaha untuk menampilkan dirinya itu sangat rohani, sangat tahu firman, tahu lah, maksudnya dalam arti kata kita bicara mereka cukup rohani gitu loh, cukup tahu firman, cukup tahu apa, tapi kita tahu bahwa ada self denial. Karena untuk bisa acceptance, bisa masuk dalam komunitas, bisa dianggap oh good girl, oh good boy ya. Atau ya kamu itu cukup dewasa. Padahal semakin kita berjalan, semakin kita tahu bahwa orang ini atau orang itu banyak self denial. Karena semuanya itu banyak making a lot of reasons. Ya, apa yang dia lakukan itu dia punya reasonnya, walaupun salah tetap reason. Nah itu bagaimana kita sebagai komunitas itu berhadapan dengan orang tersebut dan menyadarkan bahwa itu adalah self denial gitu. Right. Baik, itu yang disebut kalau dalam dunia psikologi disebut mekanisme defensif. Ya. Jadi manusia itu kan punya kebutuhan pribadi, tetapi tidak selalu kebutuhan pribadi kita bisa dipenuhi oleh masyarakat. Terutama oleh keluarga, lapar aja lah, aku lapar waktu baby, ya kan? Waktu baby lapar, ya ini adalah memprotek defense mekanisme ego kita. Kadang mami datang, papi datang, kadang enggak inconsistent. Nah akhirnya dari situ akan timbul satu mekanisme jiwa proteksi supaya kita itu punya topeng. Ya, topeng yang disampaikan di dunia supaya diterima, supaya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah dalam proses battling itu, maka topeng itu yang disebut personality. Ya, personality, kepribadian itu bahasa aslinya adalah persona, itu topeng, persona itu topeng. Gitu lah. Jadi setiap orang punya defense mekanisme itu. Cuma kadang-kadang ada defense mekanisme topengnya itu terus itu saja yang dipakai dan tidak tepat gitu loh. Nah itu antara lain yang disebut denial. Ya. Ada yang another thing is reaction formation. Ada orang ya, saya temukan di dalam counseling itu, ada orang itu lembutnya luar biasa, sopannya luar biasa. Counseling aja,
Dokter Handoyo, sit. Dia kasih saya kursi, duduk. Kalem suaminya. Kemudian suami istri duduk, terus biasanya saya tanya gimana? Istrinya tahu, he beat me again. Aku diajar lagi sama suamiku, babak belur. Dari luar seperti dewa, malaikat. Itu namanya Jekyll and Hyde. Ini dalam bahasa psikologi reaction formation. Karena apa? Dia melihat dirinya, kan dia bisa persif dirinya sebagai menghajar istri. Dia merasa guilty, merasa akhirnya dia mencoba menutupi diri itu supaya dilihat orang, kelihatan baik. Dia begitu lemah lembut, begitu halus sampai pada poin orang melihat, waduh luar biasa. Ya. Raja narkotik dari Kolombia itu, siapa namanya? Pablo Escobar. Kalau saya pernah ke Kolombia, ya, pernah ke desa-desa yang begitu. Kita ada ministry di sana. Pablo Escobar itu di komunitasnya terkenal sebagai dewa. Wah, murah hati dan sebagainya. Saudara tahu, seluruh country itu teroris dunia itu. Dia billion US dollars. Ya, Mahkamah Agung dibunuh sama dia. Calon presiden dibunuh buat teroris di mana-mana di Kolombia. Kalang kabut termasuk Amerika sampai kalang kabut. Itu Pablo Escobar. Di depan masyarakat kelihatan sebagai dewa. Di balik itu dia setan yang luar biasa. Itu salah satu contoh reaction formation. Nah, yang sehat yang bagaimana? Yang sehat adalah yang kita bisa kombinasikan kebutuhan pribadi tetapi juga bisa acceptable by masyarakat. Contohnya bagaimana? Misalnya, setiap orang ada kebutuhan seks misalnya. Ya. Nah, kalau kita kebutuhan itu disalurkan dengan tidak pada tempatnya, akhirnya apa? Jadi binatang kan? Terjang sana, terjang sini, apa sajalah. Ini karena kebutuhan pribadi diumbar, tidak bisa dikontrol oleh masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat menjadi kalang kabut tuh. Kalau misalnya anaknya terindil, brojol di mana apa itu, multiply di mana-mana kayak tikus begitu ya. Nah, itu kan masyarakat menjadi cilaka. Maka mereka suppress itu toh, jangan pornografi, jangan seks, jangan apa. Wis pokoknya berusaha supaya ini tidak brojol, enggak karuan begitu kan ya. Antara recreation dengan reproduction dan recreation itu harus seimbang kan gitu kan ya. Kenikmatan dan punya anak itu kan harus seimbang. Nah, cara penyaluran yang sehat bagaimana? Makanya ada perkawinan. Nah, institusi perkawinan itu adalah institusi yang sehat. Institusi yang sehat yang bisa menyalurkan kebutuhan pokok manusia yang paling dini dengan tanggung jawab kita untuk menjadi orang tua yang baik. Makanya penting sekali jangan kecepatan melebihi suara. Karena itu adalah tidak defense mekanisme, tetapi namanya dalam bahasa psikologi sublimasi. Ya, sublimasi, bagaimana kita bisa menyalurkan. Kita punya kebutuhan untuk membunuh orang sebetulnya. Untuk mengalahkan orang, aggressiveness. Tapi kita juga kebutuhan untuk intimacy. Nah, kombinasi misalnya antara seks dengan violent. Yang bisa diterima oleh masyarakat itu apa? Olahraga, atlet. Saudara bayangkan aja lah. Putin sama Amerika itu. Sekarang bunuh-bunuhan. Karena energi violentnya itu disalurkan masing-masing. Enggak terima gocohan seperti di Gaza saat hari ini. Antara Netanyahu dengan grupnya Hamas. Itu sama gilanya itu. Dua-dua. Violent diumbar. Yang mati innocent people. Masyarakat tidak mau. Ini consciousness kita, maka seluruh dunia tidak peduli siapa yang yang Palestina atau Israel. Mereka conscious kita, this is not right, violent ini. Ini violent luar biasa. Nah,
Caranya bagaimana? Bayangkan saudara, kalau misalnya Netanyahu sama kepalanya Hamas itu dimasukkan ring aja, suruh tinju siapa yang menang gitu loh. Itu kan tidak perlu ini bisa diterima masyarakat. Kalau Putin itu diadu, tidak usah di Ukraine, Putin diadu sama Joe Biden itu segocoan aja lah. Nah, makanya ada atlet, Olympic atlet. Itu adalah cara yang sehat untuk menyalurkan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat tanpa menutup-nutupi defense mekanisme. Nah caranya bagaimana kalau di dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu tadi, kita tahu religius ya keluar dari hati. Gitu loh. Ya, tidak pura-pura, saudara bisa tahu itu. Apakah personality-nya itu genuine, autentik, apa palsu. Nah indahnya orang yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan masyarakat, itu adalah kita menjadi autentik, self-nya menjadi autentik. Nah I tell you, tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hidup. Karena itu Alkitab mengajarkan be humble, punya perasaan rendah hati, tahu kekuatanmu, tahu dan untuk mencapai level itu perlu waktu. Perlu perkembangan. So that is why if you have that kind of person, ya, accept dia, terima dia apa adanya, and then empower dia, ya, yang dimana dia menunjukkan hal yang autentik, empower dia. Nanti dia bisa menerima diri sendiri. Kalau kita menerima dia, maka dia bisa menerima diri sendiri. Kuncinya, kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri, very difficult untuk menerima orang yang palsu begitu. And that's a challenge. Jadi indahnya dunia itu begitu, kita tergantung satu dengan yang lain. Tidak bisa hidup sendiri. We need to learn. Ya. Puas Ibu Lucy, Ibu Magda, Pak Roni mau gantiin di sini. Saya mau tambahin kasih usul buat Daniel tentang anxiety, saya pernah ngelewatinya dulu. Jadi tentang pendapat orang lain tentang kita, apalagi kita punya sosial media ya. Sebenarnya kita kalau belum siap punya sosial media mendingan jangan karena itu bisa membunuh kita sendiri pelan tapi pasti. Tapi saat kita tahu siapa diri kita, gini, sosial media itu adalah we do for express, not to impress. Itu dulu tuh, ngerti dulu bahwa sosial media itu kayak kamar kita, kayak rumah kita. Ya udah, gua mau taruh ini, lu mau senang mau enggak, itu urusan lu. Yang penting gua nggak ganggu lu. Nah tapi karena kita akhirnya banyak follower, itu akan semakin banyak yang komen tuh. Gimana caranya supaya kita bisa aman. Makanya kita aman dulu bahwa saat kamu memposting atau kamu berekspresi di sosial media kita, itu adalah untuk mengekspresikan, bukan untuk mengimpress. Karena gini, kalau saat kita pengen mengimpress, akhirnya kita lihat dulu terus nih, udah like berapa. Udah berapa orang yang nge-like, udah berapa orang yang nge-share. Nah hati-hati dengan permainan sosial media sekarang itu emang gila-gilaan karena orang akhirnya jadi melakukan sesuatu untuk disukai orang. Saat dia nggak suka atau saat ada orang yang nggak suka akhirnya dia ngedown. Nah makanya kalau kamu udah punya banyak follower, kamu harus berhati-hati juga bahwa jangan sampai itu ngerusak karakter kita. Ya kamu posting, kamu mengekspresikan diri kamu. Pasti ada yang suka, pasti ada juga yang nggak suka. Nah bagaimana cara kamu mengelola yang nggak suka itu kalau masukannya bagus kamu bisa perbaiki, tapi kalau enggak ya there will be yang nggak suka kok. Haters, your enemy, your haters is your biggest fan sebenarnya. Orang yang benci sama kita itu adalah orang yang naruh energi bener sebenarnya dia cinta sama kita, pengen deket sama kita tapi nggak bisa. Dengan cara apa? Dengan cara menjelek-jelekan gitu ya. Jadi kalau untuk hal itu saya PhD kalau untuk hal itu. Silakan Pak Roni lanjutkan. Kenapa tadi saya berganti, saya kebelet pipis karena dingin jadi akhirnya ganti dulu yang jadi host. Tapi kamu bagus juga loh jadi host. Terima. Ya ini puji Tuhan Pak telah melewati lembah-lembah kehidupan dan sekarang 7 tahun di dalam lembaga pemasyarakatan narkoba. Dan dia bisa bangkit seperti ini karena Tuhan. Dia sebelumnya artis sinetron dan kemudian terjebak dengan pergaulan salah. Bekas-bekas kegantengannya masih nampak.
Haleluya. Terima, terima. Terima. Karunia menikmati. Ya, silakan lagi. Asik ya. Silakan. Ada pertanyaan dari belakang. Shalom Pak. Shalom. Nama saya Sila, saya izin duduk ya Pak karena Ya ada saya anak, tidur. silakan. Saya mau tanya gini Pak, profesi saya sehari-hari itu saya sebagai shadow teacher. Jadi buat anak special need. Yang sekarang ini cukup sulit buat saya adalah meyakinkan orang tua bahwa pada saat orang tua itu dikaruniai anak berkebutuhan khusus artinya mereka mampu. Nah waktu si orang tua ini diedukasi mereka oke. Tapi begitu praktek tetot gitu kan. Nah ada beberapa murid-murid saya yang kalau saya pegang lolos gitu, maksudnya dari speech delay jadi bisa bicara, bisa komunikasi, bisa belajar itu oke. Tapi begitu sudah nggak sama saya lagi itu seperti apa ya kayak ada regress gitu. Nah seperti hari ini aja tuh yang sama saya ini murid Pak. Jadi murid saya orang tuanya nitipin, dia bilang Miss boleh nggak anakku sama kamu aja gitu. Nah di satu sisi happy tapi di sisi lain sedih karena loh kan ini kan bukan anak saya gitu kan, anak mereka dan ada beberapa orang tua karena melihat anak ini dititip dan saya welcome, suami saya juga welcome, jadi pengen nitip juga gitu. Ini pertanyaan saya gini Pak, bagaimana caranya meyakinkan orang tua bahwa punya anak berkebutuhan khusus itu karunia gitu. Karena kenapa saya bisa bilang kayak gini, anak saya nomor 2 juga special need ADHD dan puji Tuhan sekarang dia sudah bisa ya normal gitu, normal dan sudah melayani Tuhan di Rock Depok gitu sih Pak. Jadi bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan mereka bahwa bisa loh gitu, bisa. Dan itu yang pertama, yang berikutnya adalah handphone. Orang tua tuh sulit sekali untuk mendisiplinkan anaknya untuk lepas dari handphone. Nah, waktu murid saya pegang beberapa tanpa handphone, mereka progresnya oke banget. Begitu sudah tidak lagi, terus mereka pakai handphone, itu regressnya tuh turunnya tuh jauh. Jadi nggak ngomong lagi, jadi nggak tahu ABC lagi dan mesti start over lagi tuh ngedongkraknya tuh lebih sulit daripada awal tanam konsepnya. Begitu sih Pak. Thank you Pak. Wow, ya memang itu satu pergumulan yang tidak gampang ya. Jadi artinya orang untuk mengubah diri sendiri itu sesulit seperti kita sendiri kan. Kalau kita mengalami keadaan di mana kita harus mengubah pola pikir kita, habit kita, itu tidak gampang. Ya. Jadi memang saya tidak punya silver bullet atau peluru emas yang bisa menyelesaikan untuk mengubah orang itu. Cuman ada beberapa pendekatan yang menurut saya akan lebih efektif. Yaitu kita build relationship dengan orang tua. Ya. Kemudian sesudah kita punya hubungan baik dengan orang tua itu, baru kita bisa memberikan ide-ide. Tetapi keputusan itu harus datang dari orang tersebut. Harus internal out. Ya, jadi inside out. Ya. Saya kasih contoh nih. Saya lihat anak saya pada waktu remaja itu mulai gila-gilaan sama game. Ya, gadget atau telepon atau apalah. Nah, saya punya keinginan untuk mengubah itu. Lakukan dengan cara don't do this, ya, karena ini berbahaya, saya terangkan begitu. Dan saya tahu kalau saya melakukan hal itu, hasilnya mungkin tidak banyak. Kalau saya hanya melarang, hanya memberitahu begitu saja, doesn't make sense, not working. Jadi yang saya perlu lakukan adalah build relationship dengan dia. Jadi saya tanya sama anak saya, you play game. Let's play together. Karena saya ingin tahu dunianya dia, kenapa kok sampai kesengsem sama game gitu. Jadi saya mulai play dengan dia. Waktu dia main komputernya tuh, Drew, mana cursornya?
Wah, hero saya sudah dibunuh sama dia. Dad, I don't want to play with you anymore. Aku tidak mau. Kenapa? Bosen. Kamu sedikit-sedikit mana kersernya. Wah, aku tidak bisa main tau. Kita main seperti bola itu, bola ini mana sudah ditendang dulu gol gitu loh. Jadi dia frustrated. Nggak work out, saya tidak bisa ngikuti dunia dia gitu. Karena ya otaknya otak tua ya, sudah koklok karaten, ketemu anak nggak bisa menang. Terus saya mikir, kira-kira apa ya yang saya bisa lakukan, yang interest, ada point of interest, yang saya bisa channelkan energi saya, energi keinginan saya itu supaya energi main gamenya ini bisa dimotivasi, disalurkan ke keterampilan yang lebih baik. Ya, jadi saya mikir-mikir gini, saya bilang, Drew, waktu aku kecil, nenek mak engkong itu ya miskin lah, oma opa miskin, enggak punya apa-apa. Jadi saya enggak bisa beli toys itu enggak bisa. Tapi kemudian saya belajar, saya bisa beli toys. Dan ternyata dalam hidup ini ada satu prinsip yang penting dalam hidup. Yang kalau kamu bisa menguasai hal itu, kamu akan survive dalam hidup ini. Apa itu, Dad? Ya. Buy low, sell high, saya bilang gitu. Beli yang murah, jual yang mahal. Kamu dapat untung bisa beli toys. Jadi kalau aku main kamu game semacam ini, aku tidak mau cuma beli game. Aku harus mikir gimana caranya ada manusia ini butuh game, aku bisa buy low gamenya, aku nikmati pakai gamenya, kemudian aku sell high, aku dapat untung. Di situ kamu belajar dagang dalam hidup. Loh caranya gimana, Dad? Ya kamu riset. Aku enggak ngerti game ini apa, riset aja. Di dunia riset ini kamu lihat. Jadi orientasinya sekarang jadi consumerisme game, saya channelkan menjadi dagang. Gitu loh. Dengan interest gamenya, bahasa game ini. Saya salurkan. Bahkan susah, Dad. No. Aku datang ke Amerika $65, aku enggak bisa komputer aja enggak tahu. Tapi aku belajar buy low sell high. Sekarang aku bisa beli rumah, bisa beli hotel, bisa beli macam-macam. Hanya dengan prinsip buy low sell high. Itu. Nah, coba kamu lakukan. Lah kalau enggak bisa gimana? Oh enggak apa-apa. Kamu beli yang bobrok, yang rusak. Ambil fix, jual lebih mahal. Kamu pasti untung. Kamu belajar keterampilan tentang mengoperasikan itu, komputernya, ya, gamenya, kamu dapat duit. Oh, you learn a lot of things in life hanya melalui masalah game. Ya, interestnya dia kan game. Nah, kita pakai bahasa game ini untuk disalurkan pada teknologi atau keterampilan yang berguna bagi dia. Bukan hanya melototi game jadi bagian mesin itu, tapi disalurkan. Saudara tahu, satu hari itu anak beli 3-bit game baru, IBM baru. Saya satu hari, loh Drew kamu beli game segitu banyak untuk apa? Oh Dad, I need one. Jadi pagi-pagi jam 2 pagi aku tuh bangun, ini limited edition. Aku line up di Walmart beli game ini. Karena nanti aku jual mahal, aku bisa dapat free 1 kalau bisa jual 2 apa 3 begitu. Loh, lah kalau enggak laku bagaimana? Oh no problem Dad, money back warranty. Aku kembalikan ke Walmart. Langsung saya gini kan, wah bagus ini, that's a good idea, give me 5. Saya gitu kan. Saudara, dia lulus college 4 tahun selesai. Sesudah lulus jadi bachelor ya. Lulus, 4 tahun kemudian satu hari dia bilang gini, Dad, teach me how cari utang untuk beli rumah. Hah? Kamu mau beli rumah? 4 tahun lulus, masih single available, beli rumah more than $500,000 di Pasadena. Loh, kamu duitnya dari mana? Dia main, dagang tadi, buy low sell high. Main stok, main apa, beli rumah. Sudah punya rumah. Dia sekarang kerja di bidang apa? Komputer. Ya.
hanya dari tadi menanggapi masalah game. Nah, saya enggak tahu specifically anunya apa, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menolong orang tua ini, memotivasi orang tua ini, supaya dia bisa lebih interaktif. Ganti daripada jangan pakai telepon, anaknya jangan kasih telepon. Tetapi diinvolvekan dan dia akan lihat hasilnya. Wah, ternyata anakku bisa ngomong begini. Nah, dia akan motivasi untuk melakukan itu. Tapi kalau kita enggak dikomunikasikan, disalurkan energinya dengan yang lebih efektif, kita enggak bisa hanya mengatakan caranya bagaimana ya supaya saya bisa ubah hidupnya dia. Susah. Kita harus, hanya dia yang bisa mengubah. Untuk bisa mengubah, kita harus memotivasi dia untuk melakukan hal itu. Di jemaat misalnya, saya lihat itu ada kelompok karismatik sama non karismatik, berkelahi terus. Ya, enggak boleh gini, enggak boleh gitu, jangan kesaksian di panggung. Yang satu lagi, wah belum pendidikan teologi, suruh khotbah, wah terus begitu. Saya jadi pendeta mumet. Kerjaan banyak, kerja. Saya pikir iki banyak energi kurang saluran. Itu aja, tak salurkan. Wah kamu hebat ini leader. Mulai gereja baru. Dengan teologiamu terserah, teologi reform atau gereja saya split, saudara. Ada 2, 3, 4 saya split dari banyak, split kecil-kecil. Semua jadi pendeta franchise. Wah, berkembang. Gak ada urusan. Mereka masing-masing, berprestasi. Gitu loh. Tapi intinya adalah kita harus motivated orang itu. Motivasinya di mana? Dia yang harus punya motivasi untuk mengubah itu. Kalau kita minta dia berubah susah. Harus motivated mereka untuk berubah. Itu kuncinya. Ya, ini pengalaman saya, mungkin bisa salah. Ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Sebentar lagi Pak Prof akan dijemput oleh pihak Universitas Maranatha. Tapi kita kasih kesempatan terakhir sekali, boleh? Sekali ya, pertanyaan terakhir dari Saudara Rio Kolondam. Silahkan. Ada 2? Ya, itu sana juga. Sekaligus deh kalau gitu. Yang di belakang sana, silakan. Sini. Enggak apa-apa, kita masih sih, fleksibel. Mei, K. Meeting saya besok. Oh VB, tolong. Jadi sekaligus 2 pertanyaan. Tolong kamu ke depan. Ya Pak Rio Kolondam lebih dulu, silakan. Oke, Profesor Handoyo, thank you. Saya punya satu pertanyaan, kalau kita bicara tentang penerimaan diri. Saya rasa kata-kata ini sangat tepat untuk kita dorong kepada orang-orang yang mungkin rendah diri dalam kondisi yang seperti demikian ya. Tetapi hari-hari ini kita banyak menemukan atau ada satu fenomena baru yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena kebanyakan orang justru ingin menonjolkan diri hari-hari ini. Saya cerita sedikit dalam pengalaman saya di bidang musik selama ini gitu ya. Kalau era-era era-era mungkin 20 tahun yang lalu, orang itu kalau mau nyanyi ke panggung didorong-dorong, betul ya Pak Roni ya. Disuruh nyanyi, lu aja nyanyi, gak mau semuanya. Tapi kemarin saya punya pengalaman lucu di satu acara pemerintahan, itu orang sampai berebutan nyanyi, sampai berantem Pak di panggung gitu kan. Karena pingin nyanyi, pingin dilihat, pingin tampil. Seperti itu. Nah saya tergelitik tadi dengan satu kata-kata yang menarik tadi. Buy low, sell high gitu ya. Dan seringkali saya melihat begini, sosial media bisa dimanfaatkan Pak untuk bagaimana kita membranding atau kita menjual diri kita yang mungkin low sehingga kelihatannya high Pak. Gitu. Dan menurut saya positif, nggak ada salahnya. Tetapi sekarang pertanyaan saya begini Pak, bagaimana kita memberi satu barrier atau satu batasan agar jangan sampai rasa kita pingin punya followers banyak, pingin dilihat orang gitu. Akhirnya malah bikin kita, saya menemukan banyak orang yang terlalu terobsesi sampai mungkin sakit Pak. Gitu ya. Nah ini kan satu hal yang menurut saya sangat bertolak belakang antara orang yang rendah diri dengan orang yang cenderung narsistik Pak. Nah sekarang pertanyaan saya itu Pak, bagaimana membuat batasan agar kita jangan sampai kelewat batas Pak. Jadi jangan sampai rendah diri banget, tapi juga jangan sampai terlalu pingin menonjol Pak. Itu pertanyaan saya, thank you. That's right. Ya fenomena yang Anda sampaikan. Atau boleh langsung ya, biar nanti dijawab sekalian gitu ya. Oh, oke. Gimana? It's okay. Ya. Oke.
Perkenalkan, nama saya Phoebe. Saya mau nanya, saya kan sering ada di dalam lingkungan anak-anak umur mungkin SD kelas 4 sampai dengan SMP. Seiring berkembangnya zaman, kayak kita kan juga tahu teknologi juga semakin berkembang. Anak-anak ini seringkali saya bertemu anak-anak yang akhirnya menjadikan sebuah hal-hal tertentu tren dalam lingkungan mereka. Contoh, kalau mereka dalam masalah, mereka melakukan misalnya cutting tangan. Kadang mereka itu menjadikan sebuah tren buat mereka gitu. Dan apakah ada mungkin saran untuk kita sebagai orang luar untuk memberitahu kepada anaknya how? Karena kadang adik saya sendiri juga jadi seperti itu. Jadi sometimes misalnya mereka do the cutting. Jadi mereka akan ngomong sama teman-temannya, oh ya ini gue kemarin abis sakit hati nih, jadinya gini. Dan kadang itu saya temukan di beberapa case yang kayak saya lagi ngumpul sama anak-anak, saya lihat kenapa tangannya udah pada bergaris-garis semua gitu sih. Itu yang pengen saya tanyakan, bagaimana kita sebagai orang luar, kadang kita juga kalau emang kita kasih tahu orang tuanya, kita memang punya respon yang baik, tapi orang tuanya kadang langsung lebih ke judge anaknya yang akhirnya nanti anaknya nggak akan mau cerita. Jadi how kita sebagai orang luar sih. Thank you, thank you. Yang pertama tadi ya, jadi memang manusia lahir itu helpless. Semua orang, ya, baby lihat orang tua kan seperti raksasa, kita helpless. Jadi goal of life itu secara psikologis adalah strive for superiority. Ya, mengalahkan perasaan helplessness itu. Nah maka timbullah kalau yang exaggerate itu menjadi narsistik tadi. Ya, menjadi narsis berlebihan. Nah kalau yang tidak berani begitu dia menjadi helpless. Menjadi low self esteem, self confidence-nya turun, self efficacy-nya menjadi helpless. Menjadi pembeo, sudah tidak peduli dan sebagainya, paralyzed. Nah batasannya di mana? Semua orang mengalami begitu. Itu merupakan continuum. Ya. Jadi dari low sampai high. Nah intinya adalah mental illness itu cut off-nya di mana? Fungsional. Fungsional, ya, selama Anda narsis atau tidak, selama Anda bisa berfungsi dengan baik, that's okay. And that's life. Ya, gak ada orang yang sempurna. Just accept yourself, fungsional. Jadi selama Anda bisa hidup dengan baik, tidak tergantung orang lain, and then bisa menjadi berkat buat orang lain, ya sedikit narsis, sedikit rada gila, it's normal lah. It's normal. Ya, life is a grace gitu. Ya. Nah memang pada certain point, sama halnya dengan masalah cutting misalnya. Itu dalam studi psikologi itu a part dari suicide. Ya, salah prosesnya itu ya dari cutting, intinya adalah ya tadi, kadang mereka mencari perhatian, orang tua tidak ada perhatian, and then lihat model. Kita kan belajar dari model. Kalau kita frustasi dengan diri kita sendiri, apakah perlu kasih, perlu diterima, perlu diperhatikan, narsis tadi. Kemudian tidak ada orang yang merhatikan. Nah dilihat, ternyata followernya banyak nih. Lihat model persis cutting. Ya. Maka itu bisa repeat, diulang, ya, copycatting, ya, meniru karena model. Salah satu contoh misalnya, kalau Anda menjadi reporter, kalau ada kejadian suicidal misalnya, itu biasanya copycatting. Aktor siapa bunuh diri, biasanya nanti ada anak-anak atau remaja atau orang lain juga melakukan hal yang sama. Karena orang itu belajar dari melihat dari yang lain. Karena itu makanya social media ini bisa positif, bisa negatif. Nah intinya adalah kita harus kritikal dalam hidup ini. Kita harus ajarkan anak itu menjadi punya kemampuan untuk memilah-milah, mencari kebenaran. Kemudian mengambil keputusan, tadi eudaimonic, good spirit, kamu bisa ngambil decision. At the same time, kita juga bisa memilih dengan baik.
Nah untuk itu perlu pendidikan, perlu proses. Nah tugas kita adalah mari kita menciptakan budaya. Melalui gereja, melalui masyarakat, melalui keluarga. Budaya yang mengempower satu yang lain. Yang menekankan tadi di dalam Matius pasal 5 itu mereka yang mencari kebenaran. Budaya mencari news itu sekarang di mana-mana. Kita kalah compete dengan fake news, dengan real news. Nah kita perlu menciptakan budaya itu. Budaya kritikal, karena ini masalah social problem. Kita perlu bekerja bersama-sama, kita perlu studi, kita perlu memberikan suara yang berbeda. Kita perlu gospel, good news. And that's what the challenge where we are living in the 21st century. Ya, termasuk cutting dan sebagainya. Cutting biasanya itu dari keluarga berantakan atau keluarga yang perfeksionis, kemudian atau orangnya kurang perhatian, and then lihat the model, anak remaja banyak melakukan hal itu, ya, termasuk pandemi suicidal. Dan itu tugas kita bersama bagaimana mengatasi bullying, suicidal, and then cutting dan sebagainya, termasuk drug addiction. Itu akarnya ya karena perubahan yang begitu banyak, community going down, karena itu gereja hari ini sangat-sangat diperlukan. Komunitas yang bisa menyuarakan kenabian, kebenaran firman Tuhan. Haleluya.